Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan berpanjang karena sebanyak yang saya sampaikan tidak akan berubah seperti tidak yang lama karena sudah selesai. Yang lama biarlah menjadi cerita, yang baru untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Saya hanya penasaran pelanggaran 6.000. Saya besok mungkin mau nanya yang 470 siapa, yang 522 siapa gitu, yang 5.037 siapa gitu. Karena bukunya pasti tebal itu, karena ada ribuan kan tercatat orang-orang yang melanggar itu. Karena saya lihat ada yang 6.000 berapa pelanggaran ya. Berarti kan ada catatannya kan, orang-orangnya, tanggal harinya gitu. Besok mau lihat. Satu, yang kedua, saya lihat beberapa laporan yang laporan itu bukan panjang-panjangan gitu ya. Laporan itu kita menyampaikan saja apa yang sudah kita kerjakan. Kalau nggak ada yang kita kerjakan, ya udah laporannya sesingkat-singkatnya. Itu satu. Yang kedua, bedakan antara kejadian penting dan kejadian biasa aja. Gitu. Saya merasa kalau tadi ada kejadian penting sholat Idul Fitri, dari dulu sudah ada sholat Idul Fitri itu, gitu ya. Itu tahunan, gitu. Kamu nggak jadi bagian takmir pun ada sholat Idul Fitri itu ya, gitu ya. Dan itu nggak usah kamu laporkan, gitu. Bagian kebersihan, kejadian pentingnya pembersihan umum itu pekerjaan. Dan itu tidak penting karena itu menjadi program harian. Nah, kejadian penting itu kalau memang di bagian tidak ada kejadian penting sudah tidak usah dilaporkan. Nah, jadi dilewat dan jangan disebutkan juga kejadian-kejadian penting. Tidak ada, nggak usah gitu juga. Jadi kejadian pentingnya, kalau kejadian pentingnya tidak usah disampaikan. Kalau dipandang memang tidak ada sesuatu yang urgent di bagiannya. Jadi pembersihan umum, tangan pembersihan umum, tangan pembersihan. Programnya kan pembersihan. Karena bagian kebersihan, bagian pengajaran juga sama, gitu. Bahkan saya lihat pelatihan desain grafis juga masuk, gitu, gitu ya. Walau itu bukan ranahnya bagian pengajaran, gitu ya. Nah itu mah ranahnya BLK komunitas. Nah, kurang lebih begitu ya, sehingga tidak terlalu panjang, gitu. Bahkan tadi sholat tahajud berjamaah juga masuk kejadian penting. Padahal sholat tahajud itu setiap malam yang mungkin sudah tahajud ya gitu. Dan itu menurut saya bukan tidak penting penting ya, tahajud itu penting, tapi tidak harus dilaporkan karena dia tidak masuk ranah yang harus diketahui oleh banyak orang. Selama pandemi memang tidak banyak hal-hal yang penting karena memang kegiatan terbatas, ya, kalau memang kita pandang tidak terlalu penting, tidak perlu kita sampaikan. Nah, itu aja anak-anak yang menjadi catatan bagian pengajaran untuk apa ya, memaksimalkan bekerja sama dengan KMI ke depan mungkin kita perlu. Kan mengapa demikian? Karena di pembelajaran itu, di kegiatan pembelajaran di KKMI itu, baik SMP maupun SMA, kita kan tidak mengenal OSIS. Siapa OSISnya? OSISnya itu ya SPTDI itu. Jadi itu yang juga harus dipahami. Sehingga saya lihat beberapa laporan juga harus kita rubah mungkin. Karena saya lihat permulaannya itu formula lama itu. Itu saya bikin sekitar 2008 ketika pertama sekali membuat SPTDI terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan sebagian laporan itu bikinan saya yang saya adopsi dari laporan di Gontor dulu. Nah, jadi tidak harus sama juga karena polanya sudah berbeda sekarang. Karena saya masih dengar ada informasi bahwa pimpinan nggak ada lagi sekarang pimpinan. Sekarang itu kita sudah pakai pengasuh. Pimpinan itu Pak Jafar Siddiq di Jakarta sana. Gitu ya. Nah, yang paling penting kalau kamu lapor, orang bernyanyi itu kan katanya bicara ya. Bernyanyi itu bicara, menyampaikan.
Oh, pondokku. Terus tempat naung. Kita sedang menyampaikan bahwa pondokku adalah tempat naung. Terus dari kecil sehingga dewasa. Itu yang pernah kecil. Kalau di sini udah gede, dari gede makin gede gitu ya. Kecil sehingga dewasa. Nah itu tuh. Nah itu dia bicara, menyampaikan. Membaca juga sama. Maksud saya begini nih. Dari tadi saya dengar yang kalian masukkan pasti apa namanya, laporan wakil yayasan, pasti yang kalian masukkan Pak Dedi. Sudah tahu beliau nggak ada. Saya udah lihat nggak ada, udah nggak usah gitu. Dan nggak ada wakil yayasan, itu nggak ada wakil yayasan. Wakil ketua mungkin ada. Nah, maksudnya gini sebenarnya, yang terhormat ketua yayasan Darul Ilmi atau yang mewakili. Gitu. Nah, tapi karena Pak Dedi nggak ada, itu kan settingan saya. Kalau Pak Dedi ada, kalau Pak Dedi nggak ada, nggak usah disebutkan orang. Gitu ya. Pengasuh pesantren. Kalau nggak ada testament, jangan disebutkan orang. Karena kita sedang bicara dengan orang yang ada di depan kita. Nah, paham ya? Nah, itu dalam konteks kita yang terhormat. Saya dulu punya keponakan namanya Bran, yang terhormat, pimpinan pesantren Darul Ilmi, yang tadi ada sekarang sudah pulang gitu. Tapi nggak harus begitu juga gitu ya. Gitu. Karena saya masih sampai di jalan sana, oh kurang aja tuh. Yang tadi ada sekarang sudah pulang kan gitu. Gitu. Jadi harus begitu juga. Tapi begitu tuh. Jadi kita hanya memberikan penghormatan kepada orang yang ada saja. Kalau sedang tidak ada, kecuali kalau sedang lengkap mungkin kita memberikan laporan. Nah, istilah pimpinan itu memang sekarang sudah tidak kita pakai lagi. Yang ada itu istilah pengasuh. Maka saya bikinlah sama bagian pembawa acara itu menyederhanakan pengasuh pesantren Darul Ilmi. Jadi tidak perlu disebutkan akademik, pengasuh pondok, karena itu pembagian tugas. Gitu. Yang terhormat pengurus OSPTDI, enggak usah sebutkan kerjaannya apa, pengurusnya saja, karena itu sudah orangnya. Yang terhormat menteri kabinet, nah, disebutkan itu saja, tidak perlu disebut satu persatu. Kecuali kalau satu orang kadang-kadang menyebut, kadang-kadang tidak. Tapi kalau beberapa tidak perlu untuk menyederhanakan. Gitu ya. Nah, itu mungkin beberapa poin penting yang kita sampaikan. Nah, laporan-laporan berikutnya, walaupun sudah ditulis, tidak harus dibaca. Ya, gitu. Kayak yang terhormat, gitu. Nah, itu dilihat orang yang ada. Gitu. Nah, terus kejadian pentingnya disederhanakan. Kalau memang tidak terlalu penting, kok usah dibaca, karena buang waktu, gitu ya. Buang waktu, malah jadi blunder karena nggak terlalu penting yang disampaikan. Nah, untuk yang ke depan mungkin itu bahan pelajaran untuk menjadi lebih sederhana, untuk disederhanakan lagi dalam konteks pelaporan, gitu. Paham semuanya? Nah, jadi itu yang dapat kita sampaikan terkait beberapa hal. Dan tidak perlu menyebut orang itu berkali-kali. Kadang-kadang, jadi apa ya? Penghormatan itu dia harus sudah dengan momen. Kalau sedang ujian SMP, boleh saya disebut oleh SMP. Jadi kadang-kadang gitu tuh. Itu yang saya rubah-rubah semua. Ada pengasuh akademik, ada direktur kurikulum, mungkin maksudnya saya juga. Ada kepala sekolah SMP, mungkin maksudnya saya juga. Jadi itu tuh membazir gitu tuh. Jadi kita sedang acara apa ini? Acara pengasuh PTD. Ini acara pondok. Berarti saya sebagai pengasuhnya.